Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arroji Irfan, MPM 195705008 dari kelas A, ingin menjelaskan tentang perbedaan arsitektur dan organisasi komputer serta konsep storage program. Yang pertama, apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer berkaitan dengan atribut-atribut sebuah sistem yang dapat terlihat oleh seorang pemrogram, atau arsitektur komputer yang berkaitan dengan atribut-atribut yang mempunyai dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Contohnya, arsitektur komputer yang pertama ada von Neumann, CISC, yang kedua RISC, yang ketiga Bluggen. Yang pertama, von Neumann, diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur ini digunakan hampir semua komputer pada saat ini. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu Arithmetic Logic Unit, ALU, Control Unit, CU, Memory, dan Input dan Output. Ini salah satu sistem komputer yang paling banyak dikenal orang, di mana sistem ini bekerja, kita memasukkan input ke dalam komputer, nanti dia akan diproses oleh Arithmetica Logic Unitnya, apa yang kita inputkin dan kapan itu, baru diproses dan disimpan di memori. Dan ini penciptanya yaitu von Neumann. Ini adalah CISC, Complex Instructor Set Computer, arsitektur mikroprosesor yang menyediakan kemampuan setiap instruksi dapat mengeksekusi operasi low level, seperti menload data dari memori, operasi aritmatika, dan melakukan prosedur penyimpanan ke memori. Contoh mikroprosesor ini dengan arsitektur CISC adalah Intel 8088, 8085, dan lain-lain. RICS, Reduced Instruksi Set Computer, arsitektur instruksi set yang menekankan kepada kesederhanaan instruksi, bekerja sedikit tetapi hasilnya banyak. Hal ini bisa terjadi karena proses eksekusinya sangat cepat. Contoh mikroprosesornya itu adalah AMD 2900, Atmel 90S120, 90S2313, dan ARM. Ini adalah Bluggen. Bluggen adalah sebuah arsitektur komputer yang dirancang untuk menciptakan beberapa superkomputer yang dirancang untuk mencapai kecepatan operasi petaflop. 1 peta sama dengan 10 perangkat. 10 pangkat 15. Ada 5 proyek Bluggen dalam pengembangan saat ini. Di antaranya adalah Bluggen L, Bluggen C, dan Bluggen V. Bluggen ini adalah konsep yang digunakan untuk pembuatan superkomputer. Ini beberapa gambar superkomputer yang menggunakan konsep Bluggen. Biasanya superkomputer ini digunakan untuk ramalan cuaca, geografis, dan kebutuhan laboratorium. Apa itu organisasi komputer? Organisasi komputer berkaitan dengan unit-unit operasi komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer dan interkoneksinya yang memperlihatkan spesifikasi arsitektural. Contoh organisasi komputer: teknologi hardware, sinyal-sinyal kontrol, perangkat antarmuka, penggunaan teknologi memori, serta periferalnya. Perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama, arsitektur. Arsitektur set instruksi, sedangkan untuk organisasi teknologi hardware, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme input-output. Perangkat antarmuka kalau organisasi, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur sama organisasi dapat berbeda. Arsitektur bertahan lama, organisasi menyesuaikan perkembangan teknologi. Yang
ketiga, memiliki arsitektur sama, tapi berbeda dari segi organisasinya yang mengakibatkan harga dan karakteristik kemampuan yang berbeda. Konsep storage program. Penyimpanan instruksi dalam memori komputer untuk memungkinkan melakukan berbagai tugas secara berurutan atau sebentar-sebentar. Ide gagasan ini diperkenalkan pada akhir tahun 1940-an oleh John von Neumann yang mengusulkan agar suatu program disimpan secara elektronik dalam format angka binar dalam perangkat memori sehingga instruksi dapat dimodifikasi oleh komputer sebagaimana ditentukan oleh hasil komputasi tingkat menengah. Dalam konsep program tersimpan baik instruksi dan data bahwa instruksi beroperasi disimpan dalam memori komputer itu sendiri. Sebelum pengenalan ide ini, instruksi dan data dianggap dua entitas yang sama sekali berbeda dan dengan demikian disimpan secara terpisah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.